tentang seseorang yang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ya, ceritanya seperti ini. Saya akan memposisikan diri saya sebagai orang ini. Ya, ceritanya, nama saya Lewi. Ayah saya bernama Alfeus. Saya ini adalah seorang pemungut cukai atau pajak. Tugasku adalah mengumpulkan pajak dari orang-orang yang ada di tempatku, dan kalau mereka tidak membayarnya, maka saya akan memukuli dia. Oleh karena itu, orang-orang membenciku dan mereka menganggapku sebagai penjajah yang membebani orang-orang miskin dengan pekerjaanku mengumpulkan pajak dari mereka. Mereka mengatakan kalau saya ini adalah orang yang berdosa. Nah, pada suatu hari Yesus sedang mengajar sambil diikuti oleh orang banyak. Lalu saat ia lewat di tempat biasanya saya mengumpulkan pajak, ia memanggil saya sambil berkata, "Ikutlah aku." Saya pun langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Lalu kami pun makan bersama-sama dengan Yesus dan beberapa teman-teman saya yang juga menagih pajak dari orang-orang, serta murid-murid Yesus dan banyak orang yang mengikuti dia. Saat sedang makan, saya mendengar ahli-ahli Taurat yang melihat kami makan bersama-sama dengan Yesus bertanya kepada murid-murid Yesus yang ada di tempat itu. Katanya, "Mengapa Yesus mau makan dengan orang-orang berdosa ini? Mereka kan pemungut cukai, suka menyiksa orang-orang." Nah, ternyata Yesus mendengar itu dan ia pun langsung menjawab, katanya, "Yang butuh dokter itu bukan orang yang sehat, tapi orang sakit. Mereka ini sakit imannya. Mereka butuh disembuhkan. Makanya saya mau makan bersama-sama dengan mereka. Saya datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi saya datang untuk memanggil orang yang berdosa," kata Yesus lagi. Saya mendengar perkataan Yesus itu pun merasa bahwa Yesus ternyata mengasihi semua orang. Bahkan dia mau menerima jamuan makan di rumahku dan makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa seperti kami. Saya pun percaya bahwa sekalipun saya berdosa, tetapi Yesus tetap mengasihi saya. Ia bukan hanya memperhatikan orang-orang benar saja. Mulai saat ini, saya akan bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang benar. Yesus sudah mengasihi saya dengan tulus, maka mulai sekarang saya pun akan mengasihi dia dan menjadi pengikutnya yang setia. Demikian cerita kita pada saat ini, dan kita akan lanjut. Pertama, apa itu namanya? Jadi Call and response storytelling. saya bercerita saja, nanti Ibu pemateri yang nanti kritik, kasih saran kalau ini tidak sesuai. Nah, kita lanjut. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi Bu Guru. Ya, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan mendengarkan cerita ini sambil berbalas-balasan. Ya, ada kelompok Tuhan Yesus, ada juga kelompok ahli Taurat, dan juga kelompok orang banyak. Jadi saya minta bantuan sama anak-anak sekolah minggu untuk dibacakan pada saat waktunya akan berbicara. Nah, untuk kelompok orang-orang,
dari kelompok ahli Taurat, kelompok Tuhan Yesus ini ada 3. Ya, ini urutannya. Nah, Kelompok ahli Taurat mungkin bisa 3 orang. iya, ini kelompok ahli Taurat. Nah, pada waktu lewat 3 hari, Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sering keluar kota. Ya, pada saat itu dia masuk lagi ke Kapernaum. Nah, ketika orang-orang mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di dalam rumah, orang banyak langsung datang berkerumun. Nah, mereka banyak sekali seperti semut. Nah, siapa yang pernah melihat semut yang mengerumuni sesuatu? Begitu banyaknya semut itu datang sehingga begitu juga dengan orang-orang yang datang sehingga pintu-pintu rumah itu penuh dengan orang itu. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mulai memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika orang-orang mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di situ, ada orang yang datang membawa orang yang sakit lumpuh. Nah, orang sakit lumpuh itu dibawa oleh 4 orang. Ya, diangkat di atas sebuah tilam. Tilam itu tempat berbaring orang sakit itu. Ya, mungkin ada yang 2 di sebelah kepala dan 2 di sebelah kaki. Mereka membawa. Tetapi karena pintu itu sudah penuh, pintu di sana penuh, pintu di sini penuh, pintu juga di sini penuh, jadi tidak ada jalan untuk masuk. Nah, mereka bingung anak-anak, harus lewat gimana ini? Lalu mereka berusaha sekuat tenaga. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, tinggal satu cara, membuka atap yang ada di atas, lalu menurunkan orang sakit itu ke bawah tempat Tuhan Yesus berada. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, melihat kerja keras mereka, tergerak hati Tuhan Yesus. Mereka kasihan sekali orang ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Namun di situ ada juga ahli-ahli Taurat. Ya, orang ahli-ahli Taurat ini berpikir di dalam hati lalu berkata, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Nah, tetapi Tuhan Yesus yang mengetahui pikiran ahli Taurat ini, ia berkata lagi, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, dia berkata kepada orang yang lumpuh itu, dia berkata lagi kepada orang yang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." nah, sesudah Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, orang lumpuh itu segera bangun dan mengangkat tempat tidurnya, dan dia berjalan keluar. Nah, setelah di luar, orang banyak melihat lalu takjub. Nah, mereka heran, kenapa orang lumpuh ini tiba-tiba bisa berjalan? Lalu mereka mengatakan, yang begini belum pernah kita lihat. nah, anak-anak sekolah minggu, siapa di antara kalian yang ingin disembuhkan Tuhan pada waktu sakit? Coba angkat tangan. Saya bu. Nah, semuanya pasti mau. Caranya, ketika kita sakit, kita berusaha untuk sekuat tenaga mencari Tuhan. Karena kalau Tuhan melihat iman kita, Dan kembali dalam rumah Tuhan untuk belajar. Ya, saya
Cerita saya hari ini saya gunakan teknik kata kunci Ya. yang ceritanya Yesus memanggil aku yang berdosa. Ya, ceritanya begini anak-anak. Namaku Lewi. Ya, ada di sini ya. Nama Lewi. Kata kuncinya Lewi. Ya supaya dikoreksi nanti. Di mana saya seorang pemungut cukai. Kalau pemungut cukai itu orang-orang tidak membayar pajak, saya akan pukuli. Ya. Nama ayahku adalah Lewi. Ada di sini Lewi ya. Ya, Bu. Namaku Lewi. Nama ayahku Lewi. Ketika saya sedang menagih pajak, orang-orang tidak membayar, saya pukuli mereka. Saya akan pakai itu bercerita dengan mengekspresikan gerakan tubuh. Apa mau tusangan dengan istilahnya? Oke. Jadi selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Nah, siapa yang belum mandi? Saya, Pak. Aduh. Dingin. Siapa yang masih camping tadi malam sama emaknya? Iya, saya Pak. Tidak saya, Pak. Pak. Jadi bahagia semua pagi ini. Bahagia. Oke, jadi judul cerita kita pagi ini yaitu Aku Tidak Takut Lagi. Aku tidak takut lagi. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, siapa yang sering takut-takut kalau gelap? Saya, Pak. Nah, siapa yang sering takut kalau ditinggal mama sama bapaknya? Saya, Pak. Pak. Pernah mati lampu. Siapa yang takut kalau dalam suasana yang sendirian? Saya, Pak. Nah, masih ada lagi yang sering ditakuti kan? Ular, Pak. Nah itu. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita